hiduplah hiduplah angkat angkat murka murah semuanya pemuda jiwanya adanya untukmu Ku tidak ku lupakan selama hidupku, biar ku sayang pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Bagus ya suaranya Bea ya. Walaupun banyak negeriku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampungku Dan rumah di sana rasa teman oh Mas gue yang nyanyi. Serius Kak. Tidak akan hilang dari kalbu.
Terima kasih, Madam Castafiore. Itu tadi bukan anggota ITB 80 ya. Baik, rekan-rekan sekalian, Hanya Madam kita Castafiore. lanjut. Nanti akan ada 2 sesi. Sesi pertama ada klip video nanti akan kita tonton bersama tentang sosok kita sore ini. Kemudian nanti dilanjutkan di sesi kedua nanti ada paparan dari sosok yang sama. Nah, di antara sesi pertama dan sesi kedua kita nanti ada tanya jawab. Kalian nanti ada dari Om Uji kuis, beberapa kuis yang disampaikan, dan katanya sih hadiahnya menarik-menarik katanya sore ini. Hubungannya dengan olahraga dan macam-macam. Itu yang pertama, kita persilakan dulu Ketua SDA atau Ketua SDM ya, ITB 80, Uda Bobi untuk menyampaikan 1 patah atau 2 patah kata. Jadi 2 patah kata ya paling banyak yang Uda Bobi ya. Iya, Silakan Uda. Silakan. benar saja. Terima kasih Udairi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada sore hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025, kita bisa bertemu kembali dalam sosok ITB 80 yang ke-20. Ini mungkin acara sosok ITB yang terakhir di periode kepengurusan Kang Aji. Jadi alhamdulillah selama 5 tahun sudah bisa 20 kali episode. Dan mudah-mudahan nanti di akhir kita bisa melihat perjalanan 20 episode tersebut. Khusus pada sore ini kita hadirkan sosok yang memang profesinya dari muda tidak lepas dari olahraga, yaitu Teh Bia. Luar biasa dalam perjalanan, mungkin sudah 40 tahun ya Teh Bia ya, menjadi Dari 98 ya. 28 tahun, Dari 98. 98 ya, menggeluti dunia olahraga dan khususnya mungkin apa istilahnya tuh, senam dan teman-temannya lah. Jadi harus bersyukur dalam usia kita yang sudah lebih dari 60 tahun, kita masih memiliki teman yang menggiatkan olahraga. Sekali lagi saya terima kasih kepada semua yang hadir dan semua yang telah mendukung kegiatan sosok ITB 80. Sore ini khususnya Uda Eri, tentu Teh Bia, dan teman-teman setia pendukung SDA, ada Teh Aike, Mas Pras, Mas Ali, dan Bli Uzi, dan semua yang hadir. Mudah-mudahan sosok ITB 80 di pengurusan yang akan datang ada yang melanjutkan ya, untuk kemanfaatan kita semua bisa bertemu secara reguler. Sekali lagi selamat untuk semuanya, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Tadi dilakukan lagu Tanah Airku untuk dalam rangka kita masih memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih udah Bobi. Sebelum kita lanjut, saya hari ini sore ini khusus pakai baju jersey ini. Jersey ini adalah jersey UM kita yang pertama tahun 2017. 2017 UM kita yang pertama, dan saya ingin sedikit sharing bahwa September tanggal 26 sampai tanggal 28 kita kembali akan ikut berpartisipasi dengan UM tahun 2025 disebut sebagai Wonder ITB UM 2025. ITB 80 mengirimkan atau ITB 80 runner mengirimkan 3 tim. 1 tim runner relay 8, jadi 8 orang lari dari Jakarta ke Bandung, dan 2 tim relay 16 orang berlari dari Jakarta ke Bandung. Dari tanggal 26 September
Rencana mulai start sekitar jam 9, jam 10 malam dari BNI Sudirman sampai nanti finishnya di kampus Ganesha, Bandung. Mohon rekan-rekan support dari rekan-rekan sekalian dan juga mohon doa dari rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan acara tersebut berlangsung dengan baik, aman, dan semua sehat. Demikian sedikit sponsor untuk ITB UM 2025. Saya dapat bisikan kenapa saya sebagai host hari ini, karena sebagai kapten untuk UM tahun ini, padahal sebenarnya saya juga rada sedih. Tadinya saya sudah dipanggil sebagai jenderal, tapi sekarang diturunkan lagi pangkatnya menjadi kapten. Tapi ya nggak apa-apa, demi teman-teman nggak apa-apa lah. Kita siap untuk sebagai kapten. Baik, gitu kira-kira sedikit intermezzo. Saya 2 hari 2 malam mencoba untuk mencari biodata sosok kita hari ini. Nggak lengkap. Saya coba bacakan saja yang saya dapatkan. Oh iya, maaf Om Eri, minta izin. Sebelum membacakan biodata, kita ada video opening untuk menyambut narasumber. Saya tayangkan dulu sebentar ya. Biasanya Boleh. Silakan. Nanti baru ke biodata. Izin. Siap. Udah kelihatan ya? Belum muncul. Oke. On. Belum. Suaranya on ya? Belum. Belum. Udah. Sudah. Suara udah keluar. Taking this moment to find a comfortable place, seated, grounded, disconnected from all external noise. Letting yourself go within. Thank you for being here with me. Thank you for showing up for yourself today. Bagus. Qué suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día. Y cuando viajo se me da por extrañarte. Tengo en mi cartera tu fotografía. No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Solo quiero tu sabor. Solo quiero tu sabor.
ya? Makannya banyak banget. Tapi kenapa belum kenyang ya? Oke, monggo lanjut. Terima kasih sudah dikasih. Terima kasih Mas Bras. Terima Ya, kasih. sedikit bio tentang sosok kita sore ini. Nanti kalau salah dibenarin ya, Be. Buru-buru weekend. Lahir di Bandung, kemudian menyelesaikan SD sebahagian di Bandung dan diselesaikan di Mataram. Beliau melanjutkan SMP ke Denpasar, tapi tidak selesai di Denpasar, diselesaikan di Bandung. SMA beliau selesaikan di Bandung, yaitu di Taruna Bakti. Terdiri dari 6 bersaudara, rata-rata berlatar belakang hukum, tapi satu aneh kok nyeleneh jadi ke seni rupa gitu ya. Kemudian rata-rata menyukai olahraga. Ini yang aneh lagi nih. Cita-cita waktu kecil mau jadi guru TK. Kok bisa jadi guru TK? Maunya jadi guru TK ya waktu itu. Mungkin guru TK-nya waktu itu cantik kalau jadi malah ingin jadi guru TK. Kemudian sewaktu mau masuk seni rupa, itu berantem dulu sama ayahnya. Tapi akhirnya masuk ke seni rupa. Kemudian saking komitnya dengan olahraga, pernah mengikuti workshop, dan ini workshopnya juga nggak kaleng-kaleng. Workshop yang dilakukan oleh Reebok University dan Live Fit Academy. Wah, ini top-top semua. Itu sedikit tentang biodata dari sosok kita sore ini. Kemudian teman-teman sekalian, bahwa tagline atau topik kita sore ini adalah bahwa menjadi tua atau menjadi senior itu adalah suatu keniscayaan, tetapi menjadi sehat dan bugar itu adalah pilihan. Nah, apa itu sehat atau bagaimana itu menjadi sehat dan bagaimana itu menjadi bugar, itulah yang sore ini akan di-share oleh rekan Bea. Sesi pertama kita dengarin atau kita lihat klip video sekitar 4 menit. Setelah itu nanti ada sedikit tanya jawab dan ada kuis dari Om Uji. Setelah itu kita lanjut ke sesi kedua, presentasi langsung dari sosok. Silakan Mas Pras. Ya. Tante Bea mau langsung video atau mau ngomong-ngomong dulu? Say hi to the audience. Boleh. Selamat sore teman-teman, Om Bobi, terus udah gitu Aike. Halo, Om Uji nggak ada, Om Pras sendiri, sama Medi, sama semua teman-teman ya. Terima kasih sekali kepada semua yang udah hadir di sini. Semoga kita semua sehat selalu. Saya juga bingung juga apa yang mau saya bicarakan di sini, karena saya biasanya pekerja di lapangan, bukan suruh bicara seperti ini, tapi biasanya juga hanya sedikit aja. Nah, nanti saya akan menerangkan tentang mungkin kebugaran, kesehatan dan kebugaran di usia kita. Teman-teman bisa menanyakan dan mungkin melihat video saya dulu sebentar, baru di situ boleh bertanya atau saya menerangkan apa yang akan ditanya dan tidak dimengerti, gitu aja. Bebas. Oke, nggak seperti yang sebelumnya. Oke, saya putar videonya ya, yang itu ya, bukan yang PowerPoint kan ya, yang video. Bukan apa? Yang 4 menit. Ini ya. Oke. Ya. Who can say where the road goes, where the day flows?
bisa sambil menerangkan ya, Pras? Boleh. Silakan, Beb. Saya membuat video ini. Saya membuat video ini sebetulnya pada waktu itu saya membuat untuk teman-teman di DB80 juga ada salah satu grup yang meminta bagaimana untuk berdiri yang baik, posisi perubahan dari menunduk ke berdiri, apa saja yang harus dilakukan saat kita bangun tidur. Suaranya kurang jelas ya. Ini dekati pemain. Gitu ya? Ya. Atau musiknya mungkin kecil dikit. Coba bicara. Oke. Ya. Jadi gerakan-gerakan ini merancu kepada permintaan pada waktu itu teman-teman untuk bagaimana kegiatan kita sehari-hari yang paling pokok. Dari duduk ke berdiri, dari jongkok ke berdiri, dari berdiri ke jongkok. Bagaimana kita melakukan, misalnya tadi, nah misalnya ini turun, apa yang harus dilakukan adalah kalau misalnya kita di video tidak terlihat, tapi harusnya jadi 2 cm di bawah pusar itu kita tarik masuk sekali, baru kita melakukan ruas-peruas dari tulang belakang. Kita menuju turun. Naik pun seperti itu. Untuk menghindarkan dari cedera tulang belakang. Juga lutut. Lutut juga ada caranya bagaimana kita agar kita tidak cedera. Contohnya misalnya kita kegiatan sehari-hari kan paling sering misalnya mengangkat sesuatu yang tadi jangan lakukan seperti ini. Kalau ini jangan dilakukan kalau nggak pernah. Ini juga dada aja. Ini juga jangan ikut-ikut. Boleh lagunya aja dulu, Pras. Jatuh. Ya, mungkin sebelum berlanjut, mungkin Bea cerita sedikit nanti video tadi tentang apa, mungkin diulang lagi ya. Iya. Terus apa yang perlu, apa yang tidak perlu atau jangan dilakukan. Jadi mungkin mungkin saya membuka dulu dengan saya waktu itu bikin tentang macam-macam tes kebugaran jasmani untuk kita semua gitu. Dari semua pada umumnya ya, bukan tidak dibatasi dengan umur. Jadi di situ saya membuat itu tes kekuatan daya otot nomor 1 itu kita harus tes daya tahan jantung itu nomor 2, tes kelenturan, tes kecepatan dan kelincahan. Itu kita bisa mungkin kita bisa terangkan satu-satu. Tes kekuatan otot dan daya tahan itu dapat membantu menentukan kelompok otot mana yang memiliki kekuatan paling besar. Singkatnya seperti itu. Misalnya tes daya tahan
jantung dan paru dilakukan untuk mengukur kemampuan kita dalam memakai jantung dan paru secara efektif. Kalau tes kelenturan itu dia untuk memeriksa ketidakseimbangan postur tubuh kita. Misalnya gerakan dan kekakuan lainnya, contohnya misalnya menyentuh jempol kaki dalam posisi duduk, apakah kita masih bisa dari duduk kita posisi ke bawah, dan itu pun kalau kita ingin bisa melakukan itu ada caranya. Bagaimana caranya untuk memudahkan dan juga untuk menghindari paling sedikit cedera itu bagaimana caranya. Nah, untuk tes kecepatan yang satu lagi dilakukan untuk mengukur kecepatan kita untuk melakukan suatu gerakan pada waktu yang singkat. Misalnya dengan lari atau jalan cepat atau mungkin lari 100 meter, 200 meter gitu. Terus tes kelincahan. Tes kelincahan ini juga biasanya untuk keseimbangan tubuh kita gitu. Dan di sini kalau saya dari semua olahraga itu saya bagi dua, aerobik dan penguatan otot. Kalau aerobik mungkin semuanya udah tahu ya yang namanya aerobik, atau mau tanya lagi nanti bisa, tapi saya menerangkannya secara global aja. Jadi aerobik itu adalah satu olahraga yang meningkatkan detak jantung. Dia pasti heart rate-nya harus naik. Jadi olahraga detak jantung itu yang tadinya normal menjadi lebih cepat. Terus meningkatkan pernafasan, misal nafasnya harus lebih, tapi nggak sampai kolaps ya gitu. Terus berulang-ulang biasanya. Terus durasinya lama. Durasinya lama misalnya contohnya, coba misalnya teman-teman ada yang tahu nggak? Contoh olahraga aerobik. Siapa yang tahu? Dapat hadiah nggak Om Muji? Harusnya ini dapat hadiah. Contoh olahraga aerobik tuh misalnya kayak berlari, renang, jalan cepat ya, dancing. Tapi dancing juga terus. Aerobik kelas. Boleh. Aerobik itu adalah suatu gerakan yang terus-menerus gitu. Nah, kalau penguatan otot itu ada, saya membaginya menjadi dua. Satu itu adalah weight training. Weight training itu latihan fisik yang menggunakan dumbbell, barbell, atau mesin di gym. Itu semuanya melatih kekuatan daya otot dan menambah massa otot. Yang kedua ada calisthenics. Mungkin beberapa udah sering mendengar olahraga calisthenics itu apa? Ialah latihan fisik dengan menggunakan beban badan kita sendiri. Contohnya misalnya push up, pull up, dipping, squat, lunges, plank. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dipping itu apa, nanti saya akan terangkan. Bagaimana misalnya gue nggak bisa push up nih, push up-nya gimana caranya? Jangan seperti orang yang atlet betulan, push up itu ada banyak cara. Sit up banyak cara. Jadi kita pilih apa yang sesuai dengan apa yang kita bisa, apa yang kita nyaman, itu yang bisa kita lakukan. Itu aja mungkin sedikit dari saya, dan kebetulan saya juga mengambil kayak course Pilates tapi tanpa alat. Yang pertama kali ada di Indonesia. Terus fitball juga yang pertama kali ada gitu. Kalau sekarang tuh udah banyak sekali. Terus untuk nutrisi juga. Dan terakhir saya ngambil yoga yang 400 jam. Seperti itu. Itu aja mungkin lebih baik bertanya. Mungkin cukup apa masih kurang? Om Eri? Yang saya terangkan, saya terangin cuma singkat, tapi untuk kebutuhan saya juga melatih saya pikir untuk sementara prenatal dan postnatal. Prenatal itu saat hamil dan setelah melahirkan. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang mau tanya di chat, monggo. Mungkin ada yang mau nanya di chat atau ada yang kurang jelas apa yang saya maaf tadi di saya diterimanya keputus-putus, di teman-teman lain jelas nggak? Jelas, Eri. Jelas. Udah, Eri. Jelas ya? Jelas. Ya. Oke. Aku mau nanya, Bea. Boleh. Aku mau nanya, ya. boleh ya?
Boleh. Ini siapa sih? Aike? Siapa? Enggis. Oh, Enggis. Tahu suaranya kayak Aike. Boleh, boleh, Aku boleh. pernah ikut yoga. Kebetulan udah sih yoganya sih udah ini ya, maksudnya udah usia deket sekarang gitu ya, sebelumnya lah, belum terlalu lama banget gitu. Nah, yang satu tuh dia lebih menekankan ke olah nafas gitu ya, sama stretching. Tapi yang belakangan itu gurunya ganti gitu ya, gurunya ganti. Nah, terus dia lebih malah ke core gitu, ke core gitu. Nah, aku mau tanya, sebetulnya sebaiknya untuk usia kita lah ya, karena kan kita seusia Betty. Itu sebaiknya yang mana gitu. Makasih. Oke, bisa langsung jawab ya? Boleh ya? Masuk. Enggis, kalau menurut Bea, semua olahraga bagus. Dan kalau untuk yoga, biasanya kalau saya, kalau Bea itu yang diambil adalah power yoga. Yoga itu ada bermacam-macam. Astanga, Iyengar, power yoga, hatha yoga, terus ada yang menuju kelenturan, apa-apa. Kalau yang olah nafas, biasanya itu juga bagus. Semua itu dua-duanya bagus untuk kita gitu. Yang pertama olah nafas itu bagus, tapi nggak melulu hanya. Kalau yang pertama olah nafas itu dari 1 jam pelajaran apa enggak? Iya, jadi lebih ke apa namanya? Selama itu tuh lebih ke nafas gitu. Dan kalau Ke meditasi, bukan? Kenapa? Ke Aku sih meditasi. istilahnya aku nggak tahu ya, cuma selama itu sepertinya nggak kita tuh nggak keringetan gitu ya, nggak keringetan. Nah, pas yang core kan keringetan gitu ya, sama yang ada powernya aja. Balik kalau core berarti ada powernya ya, berarti kayaknya. Mungkin di sini gini, dua-duanya itu bagus. Bagaimana tergantung bagaimana kita melakukannya. Kalau gurunya itu oke, latihan nafas, itu pun juga keringatnya malah lebih banyak. Bagaimana caranya? Misalnya tarik nafas, tahan, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas hitungan 4, tahan 2 hitungan, buang 4 hitungan. Tarik nafas 4 hitungan, buang 2 hitungan. Tahan 2 hitungan, buang 8 hitungan. Itu kalau kita betul melakukannya, itu juga akan berkeringat. Mungkin gitu. Orang tuh kadang cocok-cocokan. Jadi dan senang, maksudnya hobi-hobian gitu. Jadi kalau gue lebih suka misalnya yang stay ini dengan tarik nafas, buang nafas, meditasi, tarik nafas, buang nafas, tarik otot perut. Dan itu sebetulnya core itu mainnya banyak sekali. Tapi kalau misalnya yang dengan yang banyak core, banyak tarik nafas, buang nafas, melakukan yang olah nafas itu juga perut juga harusnya maksimal. Dan yang kedua adalah Enggis bilang yang itu lebih berkeringat karena kebanyakan core. Sebetulnya dua-duanya itu tuh combine biasanya. Biasanya di-combine. Kalau misalnya guru itu expert apa-apa gitu, dia itu biasanya untuk olah nafas itu kita sampai keringat, sampai ngucur keringat. Dia itu lebih melatih dalamnya otot-otot kita, bukan otot luar. Hampir sama seperti kalau saya ngajar self exercise. Self exercise itu kalau orang ngelihat dari luar, gampang bener sih, nggak keringetan. Tapi kalau kamu melakukan, misalnya kita melakukan benar-benar itu memasukin tangan ke kunci mobil aja sampai gemeter. Karena kita betul-betul, jadi kita kekuatan itu dari dalam. Tapi kalau strength yang angkat beban itu kita dari luar. Nah, kalau yang core itu, Enggis mungkin melakukannya kan nyata. Misalnya gerakan-gerakannya ya. Gerakannya, misalnya angkat kaki, tangan gitu, misalnya disuruh lama gitu. Kayak gitu. Jadi mungkin lebih terasa gitu. Tapi kalau Bea lebih suka melatih teman-teman, melatih yang sebaya, apa yang
di bawah pun lebih suka ke power yoga. Karena aku lebih suka selain kita mendapatkan kekuatan otot tanpa angkat beban, kemudian nafasnya dapat, kemudian posturnya dapat, kayak gitu. Jadi saya biasanya kalau ngajar itu lebih suka 3 in 1. Jadi saya mau ini. Orang suka bilang, kenapa nggak 2, kenapa nggak 1? Kalau misalnya bisa kita ambil 3-tiganya, kenapa nggak kita 3-tiganya? Kalau Anggis bisa melakukan olah nafas yang pertama, dimasukkan ke gerakan yang Anggis dapat dengan guru yang terakhir. Misalnya apa ya, gerakannya warrior 1, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, lurus, tarik nafas. Jadi sama olah nafasnya dimasukkan ke situ, bisa Anggis. Gitu ya. Ya, ini ada pertanyaan. Bagaimana? Makasih, Bea. Untuk seumuran kita, OR beban apa yang cocok untuk menghindari cedera? Olahraga apa yang paling cocok untuk kita? Ya, untuk seumuran kita, olahraga beban apa yang cocok untuk beban. menghindari cedera? Ya. Semua gerakan itu sebenarnya cocok buat kita ya. Cuman kita melihat, biasanya saya melihat latar belakang seseorang dulu. Gini aja deh, kalau kita mau melakukan sesuatu gerakan, apapun juga olahraganya, kita melihat kita pada zaman dulu. Waktu muda saya melakukan apa sih? Waktu apa? Itu jangan saya putus. Kalau saya nggak mau, misalnya ini yang lain dulu jawabnya. Jadi kalau saya tidak mau, misalnya, saya ini loh, Be, kamu terus apa? Nggak boleh ini, nggak boleh. Tidak, kamu bisa. Nah, sekarang olahraga apa yang seumur kita? Palingan kalau misalnya kita paling ringan adalah jalan cepat. Tapi kalau misalnya kita bisa jalan cepat pakai beban, kita bawa beban itu sambil jalan. Itu boleh, itu bisa. Beban Dibawa seukuran berapa? jalan. Tergantung. Kalau misalnya orang yang baru, kalau Om Eri jangan bebannya cuma seperapat, sekilo bawa. Kita bagaimana caranya? Sambil diayun. Sambil jalan, sambil diayun. Kalau misalnya mau lari, bawa beban itu boleh. Lebih bagus. Kita lari. Coba lakukan itu saat kita tanpa beban, kita larinya akan lebih cepat. Kalau punya beban di kaki, boleh. Nah, itu yang bertanya untuk seusia kita, latihan beban apa? Semua bisa asal tidak pernah ada cedera. Malah kita harus melakukannya. Misalnya, untuk bahu, sendi peluru. Mungkin yang penting adalah kita nikmatin, kemudian tidak berlebihan gitu kali ya. Ya begitulah, karena masing-masing orang mungkin kalau pada umumnya ya latihan beban apa kan tadi tanyain, semuanya harus untuk seumur kita semua harus, tapi dengan beban yang ringan. Itu aja mungkin patokan. Misalnya latihannya apa? Semua. Dari sini, dari semua, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada yang tidak dilakukan gitu. Kalau masih bisa harus dilakukan. Om Setio mau nanya sesuatu? Oke. Ya. Bagaimana? Silakan. Halo Bea, apa kabar? Hai. Ini sambil nyetir mobil mau jemput anak nih. Awas ya kalau nanyanya susah-susah. Hati-hati nyetir sambil nanya. Itu salah satu beban itu. Saya kebetulan baru mulai ikut gym, istilahnya gym. Dekat rumah ada gym, saya ikut. Niatnya adalah karena anak saya selalu bilang, Pak, latihan beban, biar ototnya nggak berkurang dan sebagainya, gitu kan. Terus saya bilang, kan saya suka naik sepeda, beda itu mah. Saya bilang latihan sepeda kan sama juga beban, kalau genjot, kalau nanjak kan berat, saya bilang begitu. Tapi terus kalau suka saya ngelihat di YouTube atau di apa kan latihan beban untuk orang tua katanya gitu kan ya, terutama di kaki dan sebagainya. Nah, saya lama-lama terjebak dengan melihat YouTube itu serasa sudah olahraga gitu kan, padahal kan belum kan. Nah,
akhirnya kemarin saya ikut. Saya bilang saya nggak tahu apa-apa. Saya hanya mau coba percaya saja sama instrukturnya. Nah, sedemikian sehingga akhirnya dilatih. Nah, tapi kok dia latihannya kebanyakan pinggang ke atas ya. Padahal katanya kalau orang tua kaki ke bawah gitu kan, pinggang ke bawah untuk memperkuat kaki. Ya, tuh gimana tuh ya untuk latihan beban? Apakah memang kalau instrukturnya bilang sebaiknya semua otot Pak dilatih Pak untuk meningkatkan massa, tapi dia juga tahu ini Bapak karena sudah tua bukan untuk jadi badan gede kan Pak. Pasti orangnya masih muda ya. Iya dia masih muda. Makanya itu saya jadi gini. Gimana tuh? Jadi gini. Aku juga pesan ke teman-teman yang misalnya yang masih 30, 40, kalau kalian mau cari PT, mau cari personal trainer, jangan yang sebaya, jangan yang lebih muda, cari yang lebih tua. Kayak aku melihat klien 82 tahun, hebat banget, dia jago banget bisa apa-apa. Itu nomor 1. Nomor 2, saat kita masuk ke gym, kalau laki-laki, biasanya dia akan dilatih itu dari pinggang ke atas. Ya, benar. Pasti, tapi kalau yang datang ibu-ibu, biasanya dia akan melatih dari pinggang ke bawah. Itu pasti seperti itu. Makanya kalau misalnya laki-laki keluar dari gym baru sebulan dan badannya gede, pasti jalannya akan gini nih. Akan gini, jadi akan pokoknya gaya lah pokoknya gitu, seperti itu. Belagu contohnya. Nah, Andika ya, Kak Jenderal Andika ya. Ya, jadi biasanya makanya saya selalu ilfeel melihat orang yang badannya gede tapi kakinya kecil, karena laki-laki biasanya jarang sekali dia melakukan untuk penguatan paha, untuk penguatan betis, untuk hip, itu jarang. Kalau perempuan kebalikannya, di bawah perutnya dulu yang harus dilatih, atasnya dia masa bodoh, bahu apa itu enggak. Nah, untuk latihan untuk Om Tio gitu kan yang dipilih untuk penguatan kaki, apa semuanya ya? Kalau semuanya untuk satu lagi saya wanti-wanti, kalau belum pernah ke gym atau kalau belum pernah ada trainer yang berbicara kepada kita untuk satu gerakan, jangan coba-coba melakukan yang fatal. Yang fatal itu yang susah. Contoh misalnya gerakan yang impact-nya ke lutut, satu. Yang kedua ada yang ke tulang belakang. Itu bahaya sekali kalau kita tidak tahu caranya. Bahwa kalau kita squat itu kemiringannya harus berapa, itu kita harus lihat. Orang setiap individu itu berbeda. Dari sudut jadi sudut misalnya bisa kelihatan nggak ya? Jadi ini misalnya gini, saya bisa kelihatan nggak ya kalau aku gini? Kelihatan. Ya, bisa gini ya, bisa gini. Aku mau squat nih. Kalau orang squat kan biasa gini. Ini selalu seperti ini, apalagi kalau baru pertama. Squat yang betul adalah seperti ini, turun. Itu mendapat situasi sampai itu. Kalau kita nggak bisa sampai seitu, jadi setiap kita squat, contohnya itu untuk penguatan kaki, kita harus bisa melihat ujung kaki, ujung jari jempol kaki kita, agar ligamen di lutut tidak aus. Kalau misalnya trainer semuanya bilang nggak apa-apa, ya coba aja. Nanti berapa tahun keberapa dia akan aus, dia cepat aus. Jadi kita melakukan sesuatu itu yang paling sedikit cederanya, itu satu. Terus Om Tio mungkin tadi mungkin minta aja jangan latihan atas dulu. Jadi saya ingin dari penguatan kaki. Biasanya kalau kita berlatih itu dari kaki ke kepala, kalau nggak dari kepala ke kaki. Jadi nggak dari kaki ke kepala, berarti tidak begitu. Nah, yang paling ringan, yang paling kita bisa melakukan latihan sendiri dan aman adalah bicep dan tricep. Ini sih ringan. Dan ini pasti orang semua bisa melakukan. Tapi yang betul adalah dia nempel. Dan kita kalau melakukan sesuatu tidak bisa misalnya, lo lagi ngapain? Oh, lo gini ya gitu, nggak bisa. Jadi kita fokuskan ke syaraf, ke otot yang kita inginkan. Baru kita berlatih. 1, 2, 3.
Kalau udah bisa nafas. Kalau dua-duanya. Kalau di atas bisa gini. Kalau di atas gini. Semuanya sebetulnya bisa melakukan tanpa beban seperti yang calisthenics tadi. Itu paling bagus. Oke, Jadi terima untuk kasih Bea. Mungkin kita cukupkan ya, dulu. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaannya Tio tadi. Tio. Ada pertanyaan lagi, kapan yoga online dimulai lagi? Mungkin nanti Bea ditangguhkan dulu pertanyaannya. Mohon maaf, aku masih sibuk banget. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke sesi kedua, ini titipan pesan dari panitia. Biasanya kalau foto di akhir-akhir itu udah beberapa orang banyak yang sudah kabur atau meninggalkan Zoom. Nah, ini kita mau berfoto dulu, mumpung masih lengkap. Ya, begitu ya. Udah Bobby sama Mas Pras. Siapa yang tukang foto, Mas Pras? Oh iya, monggo. Udah Bobby biasanya motret. Oke, silakan dibuka semua teman-teman Zoom-nya. Teman-teman, Biar silakan. kelihatan bahwa kita sehat dan bugar. Tunggu. Ini mesti naikin lagi deh. Oke. Tar. Belum buka kamera nih, bentar. Kameranya dibuka. Kameranya dibuka, tolong dibuka. Mas Teguh belum, masih pakai beskap. Nah, belum ini semuanya dia. nih. Nah. Oke. Masih ada yang belum, monggo dibuka dulu. Om Muji kok nggak ada ya? Saya. Udah selesai ya? Om Bobby. Belum. Tuh mau foto lagi tuh. Iya, Baru lagi mau ya. berfoto. Silakan udah Bobby. Ya, satu kali lagi. Saya semuanya buka. Ini belum semuanya ini. Kang Hari belum nih. Kang Hari sama Kang Kentot belum nih. Wah, ini gayanya paling bagus kayaknya. Bea ini Saya yang biar udah foto. kering senyumnya nih. Senyumnya udah kering. Senyum. Oke, udah. Terima kasih banyak. Semoga puas tadi jawabannya. Masih Bobby, nanti kalau yang nggak ada fotonya nanti ditempelin foto orang lain aja. Baik, rekan-rekan sekalian, kita masuk ke sesi kedua. Pertanyaan-pertanyaannya ditunda dulu, nanti setelah sesi kedua kita nanjak lagi. Ini Om Uji nggak ada ya, Om Uji? Om Uji nggak ada ya, udah Bobby? Ada. Oh, ada. Gimana Om Uji, kita sebelum sesi kedua kita kuis dulu. Oke. Silakan Om Uji, monggo. Apa? Gimana? Kita Silakan. kuis dulu. Kalau memang ada kuis, silakan Om Uji langsung kuis dulu sebelum kita masuk ke sesi kedua. Kok Budi? Fauzi. Nggak ada ya? Oh, nggak Ada ada tadi. ya Om Uji ya? Tadi ada. Belum ada ya. Oke. Nggak ada, oke. Baik. Lanjut dulu. Om Uji nggak ada, kuisnya nanti katanya offline aja, kapan-kapan kita offline. Baik, kita masuk ke sesi kedua, yaitu paparan dari sosok kita sore ini, dari Bea. Mungkin silakan ditayang, Mas Pras, materinya, Mas. Silakan, Mas. Oh, oke. Bentar. Tanya, Bang. Mas Eri. Ya, tentu berita. Ada di chat. Ya, nanti kita tahan dulu ya pertanyaannya ya. Silakan Mas Pras ya. Bea, silakan Bea.
Kayak lagu. Enggak ada lagunya. Oke, Bea, silakan Bea. Ini udah lewat aja, lewat pas. Lewat. Pakai lagu semua? Nggak ada. Oh, Nah, ini ini. yang ini. Ini TV. Ini yang tadi ya? Ini yang tadi. Terus lewat aja. Oke. Belum. Nggak mau lewat ya? Oh, nggak mau lewat. Bentar. Ngapain sih jungkir-jungkir? Itu bukan jungkir, kamu salah naruh fotonya. Harusnya kan Ini dia. ini udah tadi. Semua udah dibacain semua tadi. Habis dong. Kalau mau nanti ini boleh di-share. Boleh. Ini udah. Ini semuanya udah. Nah, ini kan ada push up, pull up, dipping, squat, lunges, plank. Kalau nggak tahu boleh tanya atau jelasin deh. Harusnya mumpung Zoom meeting sekalian ini yoga basic. Ya coba Jadi Bea push- dijelasin jadi push push up up. seperti apa yang benar, Kalau pull push up, up, dips, kalau squat, push- lunge, plank. Silakan Bea. Kalau push up itu kan yang push up biasa. Oh, ini kan ada yang di videonya, Pras. Diterusin deh. Ada. Jadi push up, Ini. terus. Ini kan udah tadi ya, ini udah terangin. Squat. Squat sudah diterang. Nah, ini squat. Squat. Ini harusnya terus sampai bawah. Nah, ini kalau kita tidak bisa squat, yang tadi belum, yang tadi Pras. Push up nih. Bukan kan, yang tadi squat dulu, squat. Nah, kalau kita tidak bisa yang ini, yang ungu ini, yang ungu, kita Sebelah kiri. bisa pegangan dinding atau pegangan gagang pintu atau pegangan suaminya atau istrinya. Jadi kita harus tenang. Jadi kita harus seolah-olah kita duduk di kursi. Ini udah Tadi zaman yang kapan dengkulnya nih? harus melihat mata kaki itu maksudnya apa ya? Jadi gini, saat dia turun, pandangannya Om Tio tuh masih bisa melihat ujung jari kaki. Tapi tidak bungkuk, posisinya tidak. Coba Pras, aku mau melakukan, ini mesti dihilangin dulu. Betul, hilangin dulu. Sorry Bea, barusan aku nyoba. Maksudnya apakah lutut kita itu menjadi garis pembatas supaya jempol kita masih kelihatan dari balik lutut. Coba berita on cam. Kasih contoh. Coba gimana tadi melakukan? Aduh, susah nih. Maksudnya gini, kalau kita turun, kita kan ngelihat nih, yang kelihatan kan lutut kita, terus di bawah lutut kita ada jempol tuh. Nah, aku tuh mencoba turunnya itu, mataku tuh membuat jempol itu tetap terlihat, tapi garisnya itu adalah lutut kita. Jadi jempol terus ada lutut kita gitu. Jadi aku turunnya begitu. Ini jempol. Ya, gini. Terus ada lutut. Biasanya orang turun tuh seperti ini. Nih, lihat nggak? Ya. Kelihatan kaki aku. Kelihatan semuanya kakinya Bea kelihatan ya. Nah, ini kan biasa gini. Sekarang Dia yang tidak benar minta gimana? seperti itu. Sekarang seperti ini. Nah, aku masih bisa lihat, tapi bukan ini ya. Nah, itu dia maksudnya bagaimana patokannya. Kalau aku Jadi, tadi berpatokan nih, pada, kalau ini aku mau duduk ya. aku lihat Patokannya, patokannya gini tadi aja deh. batasnya adalah lutut. Nah, gini. Ini harus begini nih. Angkat lagi. Duduk lagi. Angkat lagi. Dalam melakukan ini, orang nggak semua bisa. Bagaimana cara yang paling gampang? Seperti ini, tarik tulang belakang ke atas. Ini puster, tarik ruas atau tidak ruas, masuk baru turun. Nah, seperti ini. Baru naik lagi. Kalau nggak ada ini, bukan seperti ini, tapi seperti ini. Aku masih bisa melihat ujung jempol kaki aku. Iya, batas Dan itu tuh ngelihatnya itu garis lutut melirik aja, lirik. Kita Iya. masih bisa melihat ujung. Dan itu untuk squat, untuk quadricep adalah paha atas. Paha depan. Yang kedua adalah seperti ini. Nih. Nah, Itu buat apa? gini. Ini buat
paha dalam. Buat sama penguatan otot. Ini juga sama, nggak boleh seperti ini. Dan kakinya tidak sejajar, tapi dia seperti ini. Yang ketiga adalah gini. Turun serendah-rendahnya tidak bisa. Ini nggak boleh gini. Harus lurus. Lurus. Berarti sudut lutut nggak sampai 90 derajat ya? Kenapa? Sudut lutut nggak sampai 90 derajat. Yang mana? Yang Sudut gerakan yang lutut mana sama dari 3 paha. squat tadi? Yang pertama. Yang pertama. Kalau bisa 90 derajat jongkok boleh. Kan nanti kan pada akhirnya Lebih kan rendah seperti jadi. Nah, itu boleh. ini. Boleh. Kita kalau bisa lakukan coba semuanya seperti ini. Hilang Ini semua aku dari kamera. gambar nih. Bisa lah ya. Kalau bisa bagus. Dari sini kita berdiri, dari sini kita berdiri gitu. Bagus. Itu nggak boleh sampai tidak bisa melakukan itu. Sorry, aku Makanya- gambar nih. Boleh aku lihat Boleh. gambarnya? Boleh, boleh. Mana? Hold on. Mana-mana. Cucu, mana-mana. Itu lutut. Yes. Yes. Nggak usah jari semuanya kan, paling ujung tuh jempol kaki. Kalau nggak, paling ujung jari tengahnya. Kecuali Tapi kalau aku telunjuk kaki. selama aku turun, aku bikin begini terus. Jadi lututku begini terus posisinya. Ya. Kalau kita susah, kita bisa nempel di tembok. Kebetulan nggak susah. Kalau sepatunya nomor 45 kelihatan terus tuh kaki. Iya. Kelihatan semua nanti. Kelihatan semua. Pokoknya sebetulnya Apalagi sebetulnya kalau tuh- jempolnya yang gede-gede itu kelihatan pasti itu. sebetulnya tuh prinsipnya tuh gini. Kakiku jempol semua. Kita melakukan Kakiku jempol apapun semua. juga tuh harus serius, harus fokus, nggak boleh sambil berbicara, nggak boleh ngeliat kiri kanan, fokuskan bahwa otot mana sih yang akan kita lakukan, otot mana sih yang harus kita kerjakan. Habis itu kita berbicara kepada dia bahwa saya akan mengerjakan ini. Jadi jangan, itu nggak akan berhasil. Dan nafas. Mungkin untuk Pak kita lanjut bahan materi presentasi tadi ya. Tadi masih ada push up. Push masih up. ada Nah, kalau push up itu kan kita push up. Kalau betulan kan, masa aku disuruh push up sih, jahat bener sih nih Eri. Kan kalau push up kan gini kan? Oh, mau pakai Gini kan? Oke, Oh, nggak ada orangnya. Aku nggak kelihatan ya udah. ada. Ayo. Kalau push up kan gini kan? Kan gini. Ini plank, kayak gini plank. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa, kita seperti ini. Turun lututnya. Kita tidak bisa lagi. Tempel aja tembok tangannya. Tempel tembok. Segini. Nggak bisa lagi. Lebih bisa lagi kita segini. Tempel, jadi berdiri. Kalau dipping tuh ini. Dipping tuh ini. Ini dipping. Buat ini. Itu calisthenics semua. Dan di itu buat beberapa referensi saya melihat juga tuh dia menganjurkan seat wall. Itu gimana tuh dia? Seat wall. Halo. Untuk yang apa? Untuk yang melakukan apa? Ya. Ini nggak Untuk ada. melatih kaki paha. Kasih contoh. Kalau misalnya ada bola dinding lebih bukan? mudah. Ya. Ini lemari ini. Nggak ada lemari yang. Nah, di tempat tidur tuh kiri ada tembok. Itu Jadi dia gini. Nah gini nih. Oh. Lebih jago lagi, levelnya lebih tinggi lagi. Kita seperti ini. 2. Ya, sedang. Naik Ini ke yang atas enggak. tangannya. Cuman kalau masih baru, lebih baik di kursi. Kalau udah meningkat di dinding. Kalau sudah lebih meningkat punya bola yang gede, duduk di bola, nempel di dinding. Lebih meningkat lagi, bolanya tempelin di dinding, kita nempelnya ke bola. Kebayang nggak? Ya. Itu dipping ya. Itu penguatan otot semuanya. Untuk kita. Untuk 60 tahun ke atas lebih bagus. Tapi sebenarnya bukan hanya itu. Jadi si ini juga kan kita berjalan kan kaki. Terus core.
Terus ini bahu. Seandainya kita cedera ini, yang dikuatin ini. Cedera ini yang dikuatin ini. Cedera ini yang dikuatin ini. Cedera kaki yang dikuatin ankle. Ankle cedera yang dikuatin betis. Lutut cedera yang dikuatin paha. Jadi kita mendingan ngapain ya yang paling dikuatin ya paha. Tapi kalau biasanya laki-laki itu males latihan paha. Gitu ya. Oke. Bea, Oke, mau kita nanya kembali boleh ke nggak? materi tadi. Kita Lebih lanjut suka lihat dada. ke materi tadi dulu. Silakan Bea. Ya. Mas Pras. Ada lagi Apa yang materi. tadi? Aku mau nanya juga ya, Yang boleh ya? atur napas belum ya? Yang apa? Bisa Yang mau tadi, nanya Pras. tuh. Ini mau nanya. Henny. Ini kan tadi. Terus coba lagi Pras Dia dilanjutkan. mau nanya, tapi ini kan mungkin lagi ada materinya yang belum selesai ya. Ya, dilanjutkan lagi. Push Lanjut up, dulu udah aja. ada. Nah, ini Ya, yang mungkin kita materi yang dulu, nanti termudah itu selesai materi yang semua, kita kanan. tanya jawab lagi. Yang termudah yang kanan, sit up. Sit up itu seperti mana tadi? Sorry. Ya. Ini sit up. Tapi sebetulnya ini sit up yang kita pelajarin waktu zaman Jerry Fonda. Cuman dengan berjalannya waktu saat aku masuk tahun 92 kali ya. Terus aku ngajar 2000 terus aku masuk ke set exercise, aku pikir orang nggak usah capek-capek gini. Kita kalau sit up untuk ngecilin perut tuh hanya crunch. Itu namanya crunch. Crunch itu meng-squeeze otot perut. Caranya bagaimana? Dengan nafas. Aku berani jamin, kalau anak umur 20-an, 30-an, aku masih bisa langsung, kalau aku mengajar dia, seminggu tiga kali lah. Rutin, dia perutnya jadi rata, betul-betul rata. Caranya itu crunch dengan men-squeeze otot perut. Dan itu harus dilakukannya itu dengan nafas. Tapi kalau misalnya udah 60, kalau 60 bisa aja, bisa. Aku kasih contoh siapa yang bisa ya. Kalau Om siapa ya? Om Ali pasti bisa deh. Kalau yang perempuan siapa ya? Yang bisa ya? Pasti bisa itu. Dan itu dan itu hanya melakukannya mudah, sederhana, tapi dia harus komit dan tiap hari dan memerlukan tenaga maksimal, tidak boleh cheating. Kita bisa semuanya. Dan itu udah harga mati. Sebetulnya itu udah harga mati buat kita semua. Bahwa kita harus melakukan itu. Sebabnya apa? Karena kita perempuan laki sama otot panggul itu nggak boleh loss. Nggak boleh jatuh, nggak boleh gravitasi bumi. Jadi kita harus narik sedikit dari, jadi untuk crunch itu, untuk perut itu. Boleh yang lewat lagi, Pras? Ini apa? Kalau loncat tegak, kayaknya kita nggak dianjurkan. Nanti back pain. Kalau ini kita bisa, kan teman-teman udah lari, udah banyak yang lari, udah banyak yang olahraga, jalan pagi. Kalau kelenturan ini juga, jadi kita tuh kalau mempunyai badan nggak usah yang kayak yoga yang jelumit gitu, nggak perlu. Yang penting kita agak lentur, misalnya ada contohnya, boleh nggak Pras aku nah misalnya gini, kita duduk di kursi, jadi kita jangan langsung, tapi masuk dulu otot perut, dekatkan perutnya ke paha, baru dadanya, baru ini, baru gini. Begitu bangun juga gitu. Ini olahraga, jadi buka. Tarik nafas, masuk otot perut, masuk, kita gulung. Tulang belakangnya kita gulung, ruas per ruas, sampai bawah. Dan itu nggak semua orang bisa melakukan. Kalau udah bisa seperti itu, nggak usah. Kalau udah bisa seperti itu, kita bisa melakukannya
Kan gini, tarik nafas. Jadi kita jangan gini. Misalnya membetulkan, memperbaiki apa kan? Kita caranya tepuk lutut sedikit, tempelkan perutnya ke paha, dadanya ke paha, baru gini. Baru naiknya juga gitu, jangan naik ke tadi. Kenapa? Dia ada pertanyaan sehubungan dengan tadi dari berita nih. Kapan nafas tarik dan nafas lepas? Apakah saat otot kontraksi kita tarik nafas atau bagaimana? Kalau gini, kalau di weight training dulu ya, kalau di weight training itu saat kita mengangkat sesuatu yang berat, kita buang nafas. Jadi angkat, lepaskannya rilis. Ini angkat, lepaskannya rilis. Tapi itu kan gitu, sesuatu yang kita lakukan berat, kita buang nafas. Buang nafasnya bagaimana? Core-nya itu harus masuk. Masuk itu semaksimal mungkin seperti ada yang menarik pusar kita dari belakang. Jadi seperti disedot. Kayak gitu. Tapi kalau dalam gerakan Pilates lain lagi, kita bisa seperti ini, tarik, buang, tarik, buang. Tapi ada juga tarik, buang, tarik, buang. Ada yang seperti itu. Jadi tergantung ilmunya. Tapi pada Jadi dasarnya yang baik yang mana saat dong? melakukan, tapi Jadi pada yang dasarnya lebih baik yang mana? Oh, bukan lebih baik yang mana. Kalau Pilates, kalau exercise itu diperuntukannya untuk ototnya yang mana? Kayak gini, buat dada ya, buat dada. Tarik nafas, buang nafas. Ini buat apa? Yang kencang adalah dada, yang kontraksi adalah dada. Tarik nafas, buang nafas. Sekarang aku mau buat punggung. Tarik nafas, buang nafas. Ini buat punggung. Tarik nafas, buang nafas. Punggungnya itu kedua belikat menjepit tulang belakang. Kalau yang ini, gerakannya sama kan? Nafasnya berbeda. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mas Sentot. Sit up untuk lansia supaya perut bisa kecil, bagaimana caranya? Apa Om Tadi Eri? udah ya? Apa? Sit up Sit up buat lansia supaya perutnya kecil, bagaimana caranya? Supaya perutnya kempes kali. Supaya perutnya kempes. Jadi Ya. kadang seperti ini. Biasanya itu nafasnya yang bukan cara dia sit up, bukan cara. Biasanya nafasnya yang tidak betul menurut aku ya. Jadi gini, coba aja kita nanti selesai tutup ini, kita tiduran. Saat kita tiduran, coba deh angkat kaki kita. Perutnya akan naik apa akan ke bawah? Coba, siapa yang bisa ngelakuin sekarang? Perutnya akan naik, akan timbul, akan gendut, atau akan cembung, apa akan cekung? Gimana bisa Saat diulang? kita tiduran berbaring, coba angkat kedua kaki kita. Itu siapa itu? Kempis. Itu siapa? Coba. Sorry, jawab kempis. Siapa itu? Oh, nahan nafas ya jadinya. Jadi gini, saat kita biasanya kalau sit up, kalau kita tidak terlatih, tidak dengan nafas pun suka seperti itu. Jadi biasanya tuh orang kurus, tapi perutnya tuh besar dan keras. Perut kita tuh nggak boleh keras. Jadi perut kita tuh harus lembek. Jangan belendung dan keras, nggak bisa dicubit. Tapi jendol gitu. Jendolnya gede lagi. Lebih baik kita biarin gendut tapi geber. Berlalalala gitu. Itu lebih aman. Nah, bagaimana cara sit up yang betul yang itu agar supaya perut kita bisa kempes dengan nafas? Caranya seperti apa? Setiap kita menghembuskan nafas, setiap kita naik kita buang nafas.
buang nafas itu, misal cara Bea yang tadi, kakinya ditekuk. Kalau untuk kita bilangnya apa sih, lansia apa senior? Untuk senior, kakinya ditekuk, kita sit up, biar kita kontrol, kita pegang tangan kita satu ke perut. Jadi dia harus masuk. Jadi dia harus masuk. Sebetulnya nggak usah sit up, tapi seperti ini. Lihat ya. Jadi ini aku tuh seperti ini. Jadi dia mengecil. Saat aku narik nafas, dia menyempit. Bukan gitu, tapi core yang main. Kalau susah, kita bisa sit up itu. Sit up itu kasarnya, yang terlihat sama mata. Saat kita naik, kita buang nafas. Perut kita kempeskan, tarik semaksimal mungkin, seperti ada benda yang narik pusar kita dari bawah sampai habis. Kita nggak usah ngelakuin 1, 2, 3, 4, 50 kali, nggak usah. Lakukan saja kalau bisa 5 kali aja. Tarik nafas, buang nafas. Tahan. Tarik nafas. Buang nafas. Masuk sampai aku nggak bisa nyubit perut itu. Tarik nafas, buang nafas. Coba aja lakukan setiap hari, setiap saat perut kosong. Jangan saat perut isi ya. Lebih baik saat perut lagi kosong. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini perihal dumbbell. Ya. Perihal dumbbell. Kak Bea, untuk usia 60-an, Olga otot pakai dumbbell yang cocok apa ya? Terus pertanyaan dari yang lain, setelah 2 tahunan latihan beban dengan dumbbell, lengan atas dan pangkal lengan jadi membesar. Gimana cara mengecilkan lengan atas? Noh, lu. Nah, nggak tahu tuh maksudnya gimana. Siapa itu? Maksudnya pengen kecil. Itu yang pertanyaan pertama, Leo. Olga otot pakai dumbbell yang cocok apa? Itu dari Leo. Kemudian dari Yanti, itu lengan atas dan pangkal lengan jadi membesar. Gimana caranya mengecilkan lengan atas? Lengan atas tuh bicep maksudnya? Apa tricep? Bicep. Ayo Yanti, muncul. Maksudnya gimana? Unmute dulu, unmute. Lengan bawah atas, Be. Berarti ini bicep dan tricep. Iya. Iya, Be. Mau dikecilin apa mau dikencengin? Dikecilin dan dikencengin. Jadi gini, kalau kita mau melakukan, misalnya mau mengecil, untuk Om Leo sebentar ya. Jadi untuk mengecilkan tangan, aku juga tadinya nggak percaya seperti itu. Aku tuh nggak pernah latihan beban sama sekali karena akan menjadi besar untuk saya. Karena otot aku tuh kayak otot lebih ke laki, lebih cepat jadi. Tapi ada laki pun mau setengah mati juga dia tidak bisa jadi. Jadi tergantung genetik kita. Nah, jadi kita latihan beban itu sebetulnya kita tidak membuat jadi besar. Asal repetisinya, misalnya kalau Yanti kan dia kurus. Aku bilang nggak akan jadi besar ya. Kalau misalnya mau kecil, dia harus lebih mengencangkan keduanya. Misalnya, jangan pakai dumbbell yang gede. Dumbbellnya berapa ya? 4 kilo. Seberat yang 1,5 kilo. Botol aqua yang gede. Ya sama. Ya, botol aqua itu kan 1,5 kilo, 1 liter, 1,5 liter. Pakai itu, jadi kita dengan nafas, tarik nafas, buang nafas. Dia latihannya tuh ada beberapa. Tarik, ini 1, 2. Ini buat ininya, buat gelambirnya. Kalau perempuan tuh pasti ininya gelambir, pasti. Jadi ini dengan nafas. Saat keluar dia buang nafas. Saat ditarik dia tarik nafas. Dan dia posisinya tuh di sini, bukan di sini, tapi di sini. Di sininya kita. Lebih mudah lagi kalau kita di sini. Ini ada, tapi kita harus pegang. Dia tarik, buang. Tarik, buang. Dia lama-lama itu
yang hilang itu ada lemaknya. Tapi dia harus dua-duanya. Dan dia tidak boleh skip latihan misalnya itu. Jadi kita kalau latihan itu gini, misalnya sebulan kita melakukan seminggu 3 kali. Terus udah kok udah kecil, terus kita hanya sebulan stop, dia akan kembali lagi. Kecuali kalau misalnya kita kok udah bagus ya lengan saya, setahun baru bisa berhenti. Berhentinya juga cuma berapa? Mungkin cuma seminggu. Kita tidak latihan, habis itu harus latihan lagi. Terus harap diingat, saat kita pertama kali latihan beban untuk tubuh kita, tiba-tiba tuh baju kita tuh nggak akan cukup deh. Nggak akan, baju gue jadi sempit ya, aduh udah pengen berantem nih sama baju. Serasa tuh kita jadi gede, jadi ngembang ototnya. Itu biasanya memang karena otot itu lagi membesar, lagi bekerja. Dan kalau otot itu, kalau kita bajunya sempit, bajunya ngepas nih kayak gini ya, kita punya otot tuh gelambir, kita nggak punya otot tapi gelambir. Si baju ini kayak air. Si kulit sama daging sama otot kita tuh mengikuti bentuknya bentuknya si baju gitu. Jadi kayak air, bentuknya kendi ya kendi, bentuknya gini ya gini, bentuknya misalnya gitu. Tapi kalau kita udah latihan beban, dia tuh masif gini. Jadi ini kan nggak bisa ngikutin dia lagi, nggak bisa mekar, harus ngikutin si ini yang udah keras, udah kencang gitu. Jadi kayaknya seolah-olah kita kok jadi gede, jadi sebetulnya enggak. Itu masa otot yang lagi bekerja, jadi dia nanti lama-lama dia jadi ramping seperti apa yang kita inginkan. Dan jangan lupa, kalau udah sampai habis latihan beban, kita harus stretching untuk memanjangkan otot kembali. Kalau stretching itu memanjangkan otot, kalau latihan beban itu memedahkan otot. Jadi apalagi kalau orang pengen gede, pasti gini. Gitu. Tapi dengan beban yang gede. Pengen gede lagi, caranya gitu. Kayak gitu. Jadi pertanyaannya jadi coba Om latihan Leo. terus aja Yanti. Terus diukur. Kalau pertanyaan Om Leo, maksudnya beban berapa yang kita mesti pakai gitu ya? Pakai Iya nggak dumbbell sih? yang cocok apa katanya? Apa dumbbell apa yang cocok? Maksudnya sama dumbbell aja yang semua cocok ya? buat kita gitu kalau latihan. Betul. Dumbbell apa barbell nih? Kalau dumbbell apa juga cocok. Mungkin beratnya kali ya? Mungkin beratnya yang ditanyakan. Tidak? Iya, Apa mungkin. mungkin beratnya. Kalau beratnya kita bertahap. Tapi kalau Bea menyarankannya gini, aku sama teman-teman di gym pasti bilang, itu berapa kilo? Ini 30 kilo, Be. Ini, kalau aku nggak mau kayak gitu. Jadi yang laki pun saya menyarankan gini, Bea menyarankan bisa 5 kilo aja. Ya ampun, aku nggak kerasa nih, Be. Coba pakai napas. Kalau bisa, jago deh. Kalau pakai nafas tuh 5 kilo itu seperti kita ngangkat 30 kilo. Jadi ada caranya selama aku ngajar ya gitu. Jadi harus pakai nafas. Biasanya aku suka ngomel, pakai nafas percuma cuman gini doang. Pakai dumbbell lebih mudah. Tanpa dumbbell pakai nafas lebih susah, nggak bisa cheating. Oke, ini pertanyaan banyak dari Uda Bobby. Aku mau nanya dari tadi belum sempat. Siapa itu? Oh, Henin. Tebia olahraga yang cocok untuk penderita asma. Apa ya hasil tes nafas kok susah membaik. Habis ini ya, Yan? Kalau alhamdulillah klien aku biasanya itu klien aku asma, skoliosis, terus apa lagi ya? Tensi rendah, terus apa lagi ya? Ya hal-hal kayak gitu deh. Paling mudah itu memang sebetulnya kalau dokter yang menyarankan adalah berenang. Kenapa berenang? Karena berenang itu kan dia akan tanpa kita sadari kita akan Latihan seperti nafas. itu. Akan. Tapi kalau aku lebih suka kita nggak usah berenang kan, kita kalau mau berenang kan aduh kita effort banget ya.
mesti pakai baju berenang ke kolam renang, mungkin kalau nggak ada kolam di rumah, kalau ada kolam kita harus mandi, harus apa. Sunblock. Ini caranya adalah olah nafas, seperti yang aku misalnya. Mungkin kapan-kapan kita kalau misalnya ada latihan yoga, mungkin maunya latihan apa nanti. Nah iya. Kalau Bea bisa basic ngajar apa yang mau, boleh. Jadi kita bisa yang tarik nafas, buang nafas, sepanjang-panjangnya tarik nafas, buang nafas. Nggak aja ini boleh ke atas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, buka, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas ke atas, buang nafas, seperti itu. Itu pakai nafas perut ya, Be ya? Pakai nafas perut. Semua ini nafas pertanyaannya perut. silakan ini kalau mau, silakan Ya. ini. Oh iya, ini mengenai tadi yang Bea ceritakan kalau orang cedera gitu ya. Tadi kan kalau betis cedera yang dikuatkan paha katanya gitu kan. Nah, kalau yang cederanya paha tuh pinggang gitu kan, lumbar lah gitu ya. Lumbar tuh sampai ke lutut gitu. Kebetulan ini kan saya tuh lagi cedera nih, Be, kaki kiri jadi agak. Itu latihannya seperti apa ya, Be ya? Kaki kirinya yang cederanya apa? Ya, nggak tahu tiba-tiba di bagian apa lumbar gitu ya. Panggul. Sebentar. Aku ingetin dulu sebentar. Saat kita cedera, misalnya ankle, kalau kita biarkan, dia akan terus naik ke atas sampai ke leher, belakang leher. Kalau kita salah bantal, nggak enak, kita diemin aja, nggak stretching, nggak apa, dia akan terus turun sampai ke lumbar, sampai ke paha, bisa ketarik kayak gitu. Nah itu gimana? Itu lupa, itunya? aku lupa Antisipasinya, maaf ya, aku potong. terus latihannya untuk ngurangin cedera itu yang rasa ngilunya itu. Jadi kan kalau jalan jadi ngilu, jadi sakit gitu loh. Kalau bagian yang sakit tepatnya di mana ya? Di bagian panggung belakang, di pinggir samping lah. Hipnya. Ya hip, ya. Hipnya agak ke belakang. Bukan lumbar kan ini hipnya. Enggak sih, agak di lumbar sih tadi. Kalau dokter sih bilang di lumbar, waktu kan udah periksa juga ya. Kalau gelantungan sakit nggak? Belum dicoba tuh gelantungan di mana. Tempat Kalau yang namanya kaki, kalau ini naik tangga terus jalannya lebih lama gitu, kerasa tuh sakit gitu. Pada tekanan tertentu ya. Tapi udah cek, biasanya itu dia tuh kayak gimana ya? Kayak gini. Olahraganya itu harus, aku nggak tahu persis sih ini antara lumbar sama hip. Tapi dia sarankan udah seumur kita itu harus selalu memanjangkan tulang belakang. Tulang belakang itu harus ditarik, harus dipanjangkan. Iya, Karena itu juga udah kita masih tua, selama kita menuju tua ini, kita tuh kan makin pendek. Tulang belakang tuh makin seperti ini. Kalau nggak ditarik dia makin gini. Begitu ini habis, aus dia begini, sakitnya minta ampun. Kalau bisa gelantungan kayak gitu. Kalau bisa juga ada kalau gerakan gini, yoga apa yang kalau gini sakit nggak? Kalau gini sakit nggak? Kalau itu nggak terlalu sih, yang sakit tuh kalau misalnya melangkahnya dengan tekanan gitu kan. Terus jalan. Sepatunya gimana? Maksudnya sepatu gimana ya? Biasa aja. Maksudnya kalau jalan, ingat ya, sepatu itu ada umurnya. Mungkin Om Gatot juga lebih mengerti bahwa selama aku aerobik, aku tuh pakai sepatu itu hanya 3 bulan. Habis itu aku harus ganti. Waktu aku masih ngajar aerobik tuh kan aku selalu lompat. 3 bulan itu sepatu udah harus ganti. Kalau enggak, pinggangku sakit karena bantalannya habis. Kayak gitu. Mungkin kalau kita mau jalan, mau apa bagus gitu. untuk industri sepatu itu. Iya, jadi sepatu aku banyak banget. Kalau sepatu aku luarnya bagus, dalamnya jelek. Kalau sepatunya Karim, luarnya jelek, dalamnya bagus. Bea, materi presentasinya masih banyak atau masih ada beberapa pertanyaan lagi?
Enggak, udah yang lain itu yang Ya, ya, gerakan bahwa kita bangun tidur apa kayaknya sedikit lagi deh udah selesai. ya. Coba Itu diturunin ya aja dulu gerakan sampai coba. selesai. Kalau gerakan Nah, bangun tidur gitu Ya, sebaiknya ya, gimana? ada itu. Ini nanya, apa nanya. Ada, sakit sendi? selesaiin aja dulu. Ada sendi Pras, ya nih. Enggak sih, Pas Mau nanya habisin aja nih. dulu, Pras. bukan sendi. Ini. Nanti deh, nanti sampai Tahu tutup aja. buku. Biar Terus aja, Pras. selesai dulu presentasinya, nanti kita tanya jawab lagi. Iya, terusin dulu aja. Ya terusin dulu Terus aja. ya. Ya, terus aja. Ya. Kesempatan, kelincahan, kecentilan. Ya udah. Yang mau ceritain? Lanjut. Nggak usah, nggak usah. Mau minum? Aku ada minum nggak? Disediain minum nggak, Pras? Ada. Nanti dianterin. OB. Ini yang tadi udah ya? Udah. Ini apa nih? Yang paling pokok. Sebetulnya ini zaman dulu kan, ini kan zaman dulu aku bikin. Jadi yang diperhatikan khusus untuk perempuan adalah penguatan otot dasar panggul dengan Kegel exercise. Kemudian penambahan massa otot dan penambahan massa tulang dengan contohnya adalah angkat beban. Ternyata setelah tahun 2000, ada klien aku orang India, dia ngasih buku. Mbak, ternyata latihan Kegel itu bukan untuk wanita aja. Aku punya bukunya dari Amerika. Khusus untuk laki itu sama, persis sama. Aku tadinya nggak berani mengajar untuk laki-laki bagaimana struktur tubuh, ternyata sama. Jadi laki pun harus sampai tutup usia berlatih ini. Kalau di Litingkung kan juga latihan itu kayak Kegel itu, jadi cowok cewek itu sama. Iya, sama. Biasanya kan dia ngajar suami istri. Ngajar suami istri itu bukan ngajar apa gitu yang aneh gitu. Maksudnya itu olahraga biasa. Kenapa ngajarnya suami istri? Tadinya aku tuh mengajar misalnya istrinya dulu. Be, bisa ngajar suami gue? Oke, bisa. Begitu mereka berdua, ternyata si istrinya sama suaminya males gitu belajar berdua. Karena kalau dari segi yang lainnya, mereka berbeda. Tubuh yang harus disempurnakan, apa-apa. Jadi biasanya misalnya jam 7 sampai jam 8, istrinya apa suaminya dulu, terus pergi ke kantor, baru istrinya. Jam 8 sampai jam 9, biasanya gitu. Kegel itu gimana sih Kak buat cowok? Bagaimana? Kegel buat cowok gimana? Sama, caranya sama. Tarik apa jepit apa gitu bukan? No, bukan jepit kayak Roy Tobing, bukan. Oh, gimana Bukan caranya? seperti itu. Ini siapa sih yang nanya? Budi lu kita. Oh, Budi. Caranya Buat sama. cowok gimana caranya? Caranya sama. Caranya adalah kalau yang namanya latihan Kegel itu dia menarik otot-otot dasar panggul. Oh, kok nggak kelihatan? Aku nggak ada orangnya. Menarik otot-otot dasar panggul. Kalau perempuan misalnya, kalau pada umumnya adalah seperti kalau kita nahan pipis itu aja. Kita maaf ya, kita bukan menarik dari anus, bukan. Tapi dari perut di bawah puser. Habis itu langsung ke ureter itu. Jadi bukan itu squeeze. Jadi bukan dari anus. Kalau dari anus itu namanya cheating. Dan itu adalah latihan paling berat. Kontraksi. Kalau di Litingkung itu yang itu dari anus itu di ininya. Jangan. Kalau dari anus mungkin orang kalau misalnya untuk ambeien itu bisa. Untuk ambeien itu bisa. Kayak latihan Kegel tuh kalau misalnya kita punya ambeien itu bisa menyembuhkan. Di kontraksi gitu ya tariknya. Di squeezing. Ditarik. Ditarik. Kalau enggak gini deh, nahan pipis bukan aja deh. kontraksi ya, Kayak bukan? apa sih? Otomatis dia kontraksi. Tapi dengan perutnya harus habis narik. Bagaimana? Halo, Bia. Saya tuh sakit kaki ya antara di betis ya. Kalau betis kan belakangnya, ini sampingnya nih. Kayaknya pertanyaannya sama-sama yang tadi itu. Sama tadi. Jadi kata dokter. Pertanyaan saya tadi. Kata dokter katanya itu
otot kotor. Terus ototnya itu nempel gitu. Nempel. Nah, itu sehingga kalau jalan tuh saya harus jinjit gitu ya. Tapi itu seminggu, 2 minggu hilang gitu. Nah, memang sakit dari situ tuh sampai ke pinggang, dan saya juga katanya takut ke leher gitu. Nah, jadi saya terapinya ini udah lama ya, dari tahun 86 saya tidurnya nggak pakai bantal gitu. Nah, terus dokternya selain dikasih obat painkiller gitu ya, penahan sakit, disuruh lihat di YouTube aja, katanya ada gerakan-gerakan untuk membuat otot itu menjadi mungkin berpisah lagi gitu. Meregang. Gitu. Biasanya tuh itu tuh gini. Biasanya itu makanya kalau kita mau melakukan sesuatu itu suka lupa stretching. Stretching dulu, setelahnya stretching dulu. Jangan setelah itu kita jalan-jalan di mall misalnya. Jalan-jalan terus habis itu nyetir, habis itu apa. Sampai rumah kan kita suka duduk aja deh, tidur apa gitu. Kita harus narik sebetulnya. Karena dia tuh otot kan merengkel gitu. Merengkel. Jadi harus di shake gitu. Coba digituin, lebih enak pasti. Kasih panas terus seperti itu. Mungkin ya bisa. Semoga Ya, bisa. mungkin sebelum ini akan ada kuis dari Uda Bobi. Ada pertanyaan dari Sony. Bagaimana latihan dan kombinasi jalan pagi dan berenang? Biasanya hanya jalan pagi saja dan akan nambah berenang. Tambahan posisi mana yang baiknya? Nuhun. Siapa yang nanya? Sony. Aku. Oh iya. Maksudnya biasanya cuma jalan pagi aja gitu? Iya, tapi sama berenang, ada yang ngajakin berenang, sekalian berenang katanya. Akhirnya bebas. Mau tanya dulu, jalan paginya lama nggak? Sejam setiap hari? 4 hari, 5 hari seminggu lah. Ada cedera kaki, cedera apa nggak ada? Sehat, maksudnya bugar? 4-5 kali seminggu. Maksudnya, maksudnya ada cedera, misalnya kayak cedera kaki, cedera pinggang, apa nggak ada ya? Jadi memang kegiatannya itu ya. Untuk maksudnya berapa kali? Kalau menurut dia gitu. Pagi kita jalan pagi. Misalnya, jadi dia lari dulu, jalan 2 hari, 1 kalinya itu berenang. Jangan berenang dulu, terus 1 kalinya lari. Jadi berenang itu dihitung-hitung untuk stretchingnya kita. Kalau berenang kan biasanya semua otot itu memanjang. Dan kalau melakukan olahraga itu paling minimal itu seminggu 3 kali. Kalau pahit-pahitnya nggak bisa ya seminggu 2 kali. Tapi jedanya jangan terlalu lama. Paling bagus. Yang apanya nih? Yang larinya apa yang 3 kali minimum berapa menit? Jalan lah, katanya jalan cepat. Misalnya seminggu 3 kali. Sebetulnya kalau misalnya bisa tiap hari, bagus aja. Setengah jam setiap hari, tapi jalan cepat. Habis itu, di interval itu, misalnya kita seminggu. Terus misalnya di Rabu dan Jumat. Di Rabu Jumatnya kita berenang. Kalau nggak di Rabu Sabtunya kita berenang. Tapi berenangnya bukan untuk umur kita yang bagus jalan cepat atau lari dia? Atau tergantung orangnya ya? Iya. Kalau Om Eri aku nggak bilang kamu mesti jalan cepat, nggak bisa. Kamu harus lari. Jadi aku biasanya ngeliat orang dari ototnya dia gitu. Tadi aku baca Om Gats nanya apa ya pas dia nanti kita bahas Om Gats. Oke, sebelumnya mungkin pertanyaan kita sudah dulu. Ini ada dari Uda Bobi, ada kuis. Semoga kita kuis dulu karena waktu kita juga terbatas. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit, 15 sampai 20 menit lagi. Om Bobi, silakan Om Bobi. Oke, terima kasih Uda Eri. Ini udah ada di depan kita ini di layar spinning wheel. Jadi saya akan tekan untuk 10 teman kita yang beruntung pada sore hari ini. Jadi yang pertama
Om, namaku ada di situ nggak Om? Ari Sumantri. Wow. Selamat untuk hari ini. Kayaknya menang melulu Hari Sumantri. Wow. Hari Sumantri selalu dapat. Iya, selalu menang deh. Namanya banyak kali ya. Oke, yang kedua. Selalu dapat. Oke, lanjut Bang Bobi. Ya. Enggis. Aku dapat. Wow. Makasih. Jadi selalu dapat. Wih, yang ketiga. Wow. Wah, Ali, nggak kaci Ali. Adis nggak kaci. Om Bobi. Artiwan. Nggak kaci. Bobi nggak kaci. Aduh, sorry. Belum beruntung. Masih ada 7 lagi. Wow. Hai Lia. Lanjut. Bea punten telat. Gak apa-apa. Senang Lia udah datang. Selamat. Saya nomor 5. Oke, masih ada 6 lagi. Wow. Sorry. Woi, Budi lu kita. Ya. Wow. Big one. Oke. Tadi saya disebut ya. Eri. Iya. Thank you. Gaci. Naon? Tekaci. Karena lagi di luar. Artiwan menang nuhun. Lagi di kebun ya. Sorry. Di mana Di kebun di Cinulang. Lanjut ya Bobi. Segan teh keur demo. Oh, Pras. Ya, Iya, 1, 2, 3, Pras. 5, 6, 7, tinggal 3 lagi. Wih, Inge. Wah, Inga selalu dapat deh. Kak Inge lah, laki terus ya Inga selalu dapat. Bea. Kok Bea? Dimanapun. Hah? Kok Bea dapat? Serius? Aku tuh belum Iya, pernah dapat barusan. tahu. Belum pernah dapat seapapun. Selamat juga. Bea. Seumur-umur. Selalu ada yang Wah, pertama, Haswo. Bea. Dalam Ke-10 hidup selalu ada yang Haswo. pertama. Itu. Belum pernah loh. Inga, aduh. Oke, yang terakhir ya. Yang ke-10. Wah, Heti. Wah, Novia Damayanti. Wah, suami istri gak kaci. Pak Sutri ini ngapain? Gak kaci. Oke, udah 10. Satu Terima rumah kasih. satu. Terima kasih, Kang Udah Dairi. Bobi, tadi saya kelewat. Bisa diulang dari nomor 1 siapa aja? Maaf. Kayaknya aku kelewat deh. Hari. Bukannya aku kelewat. Nomor 2 Berita. Nomor 3 Hartiwan. Nomor 4 Eri. Nah, itu dia dapat Budi Lukita. Nomor 6 Bea. Kok aku nggak disebut? Enggis Oh, dapat. Enggis ya. Ada. Maaf. Enggis nomor 2 Terus tadi. Haswo, Inge, Heti, dan Yanti terakhir. Enggis, jangan lupa Enggis. Iya, ini udah catat. Udah ya. Panitia. Makasih. Makasih semuanya. Kembali ke Uda Eri. Makasih. Terima kasih udah Bobi. Baik. Ini udah nih. Terima kasih. Ini kita lihat sebentar. Kita lihat pertanyaan.
Hostnya nih. Oh, off cam, on cam. Oh, maaf. Ya, go. Sinyal agak jelek terusan. Oh, ini dari Mas Gatot nih. Tante Bea, saya nanya, apa yang membuat Tante Bea bisa terus bertahan untuk menjalani panggilan hidup yang dijalani hari ini, dan apakah jalan hidup ini terus bisa dijalani seumur hidup? Wah, ini pertanyaannya filosofis banget. Tipikalnya Mas Gatot ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir setelah ini, karena waktu terbatas. Setelah ini nanti kita ada penutup, ada tambahan dari Pras untuk kilas balik dari sosok ITB 80. Silakan Bea, jawab singkat aja pertanyaannya Mas Gatot. Kenapa Om Gats, kenapa aku masih menjalankan ini dan sampai kapan aku juga nggak tahu. Sebetulnya udah beberapa tahun. Sebetulnya sudah beberapa tahun lalu tuh ingin sekali berhenti karena bosen. Cuman klien masih, kok gitu sih Be, masa gini. Waktu menjalani 1 tahun aja Be udah bosen. Karena emang orangnya bosenan, males banget. Tapi klien minta, makin lama makin masuk ke situ, makin masuk, sampai aku nggak ada waktu buat apa-apa. Dan sampai sekarang saya bilang kayaknya gue males deh, udah capek gitu. Mereka bilang jangan dong Be gitu. Dan terakhir aku diminta lagi untuk klien baru. Kalau klien yang baru banget, Bea dengan sedih, dengan berat hati, nanti ya waktunya belum ada lagi, dan kayaknya aku nggak sabar kali nanti aku jadi pemarah untuk nunjuk-nunjuk murid yang susah nangkep apa-apa. Terus mereka bilang, oh gitu ya mungkin udah capek lah. Tapi semoga udah nangkap jawabannya, mudah-mudahan kita tetap. Tapi yang jelas bahwa klien utama tetap ITB 80. Nanti kita atur lagi kapan kita yoga bersama, ya. Offline di Bandung ataupun di Jakarta. Maksudnya terakhir dari aku yaitu menjadi tua itu pasti. Tetap sehat dan bugar adalah pilihan kita. Sehat dan bugar itu berbeda. Sehat adalah tubuh kita sehat, bugar adalah kita dapat melakukan apapun juga dari pagi sampai kita tidur kembali. Mantap. Oke, mungkin kita tutup. Kalaupun masih ada pertanyaan, nanti kita sampaikan di tutup saja. Saya kasih Mas Pras untuk kilas balik. Mas Pras, silakan Mas Pras. Ya. Bentar, saya rubah soundnya dulu. Hilang lagi nanti. Suaranya keluar ya? Keluar. Keluar pirogiranya. Pirogira ya, Pras? Yes.
Baik, terima kasih Mas Pras. Sebelum kita tutup acara, ada pengumuman dari bagian SDA. Siapa yang menyampaikan? Udah Bobby atau Mas Pras? Udah Bobby. Silakan. Udah Bobby biasanya. Terima kasih Om. Hilang. Hilang, udah Bobby. Bobby mana Bobby? Udah Eri. Nya hilang bentar. Saya kayaknya kebanyakan ngomong deh tadi sudah. Ya, terima kasih yang sudah hadir sore hari ini dan juga yang hadir pada semua episode. Rasanya ada tuh yang rajin hadir. Misalnya yang rajin hadir itu kayak Mbak Ati, kemudian Teh Enggis, ya, dan banyak lagi yang lain. Terima kasih untuk dukungannya kegiatan sosok ITB 80. Mudah-mudahan masih bisa terus berlanjut di kedepannya. Terima kasih, udah Eri. Ya, ini apa sesi terakhir ya, udah Bobby ya, untuk pengurus sekarang ya. Ya, betul. Ya, mudah-mudahan pengurus berikutnya tetap akan ada acara ini yang menarik, sharing hal yang menarik dari kita buat kita. Demikian, baik rekan-rekan sekalian, sebentar lagi akan maghrib. Mungkin acara kita tutup. Kalaupun masih ada pertanyaan, saya sampaikan langsung ke Bea atau disampaikan di grup ITB 80. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak Aike yang selama beberapa waktu terakhir ini sudah feeding informasi buat saya untuk persiapan acara ini. Itu juga Mas Pras, itu juga Bobby dan teman-teman sekalian. Terima kasih kembali, sekali lagi saya sampaikan buat rekan-rekan yang sudah hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama, sesuai dengan tagline-nya bahwa menjadi tua itu adalah keniscayaan, tetapi sehat dan bugar itu adalah pilihan dari kita semua. Baik, demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam atas segala kekurangan. Terima kasih. Terima kasih semua teman-teman. Mohon maaf untuk jawabannya tidak memuaskan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pras, nanti tolong tutup karena saya tadi kelempar terus kehilangan peran role sebagai host. Jadi nanti tolong Mas Pras yang tutup dan tolong ambil rekaman ya. Oh, nutup ininya, Zoom-nya. Jadi untuk ending sama untuk ambil rekaman sebab tadi saya HP-nya sempat mati terus pas balik udah nggak ada tulisan host. Atau saya tutup saja ya sebentar ya supaya kembali ke. Iya, teman. Hold on. Terus teman-teman ini numpang iklan nih. Jadi mulai 1 September jangan lupa daftar untuk ikut pemilu ITB 80. Daftarnya di daftarnya ada di portal pilketum.itb80.id. Siap. Masih lanjut ya rupanya ya. Udah. Ya siap, nanti untuk rekamannya akan saya siapkan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bea. Fauzi, makasih. Terima kasih semua. Om Uji, Om Ali mana ya kelihatan nih Om Ali? Terima kasih. Om Ali kemana nih? Maaf, produk telat Teman-teman maaf ya kalau ada kekurangan, ada yang tidak memuaskan untuk jawaban saya. Ditunggu bugatnya nih acara bugar. Om Gats nongol lagi nih. Bugar dia kita nggak pergi-pergi. Dadah.